Selamat datang pada pertemuan ke-10. Pada hari ini, atau pada video kali ini, kita akan membahas tentang penelitian administratif, rapat permusyawaratan, dan pemeriksaan persiapan. Nah, bagian ini jelas terdiri dari 3 item sesuai dengan judul yang telah disampaikan pada pembukaan, di mana selanjutnya itu ada penambahan tentang penentuan hari sidang dan pemanggilan para pihak, dan terakhir itu adalah penundaan pelaksanaan keputusan tata usaha negara. Kita masuk kepada penelitian administratif. Nah, berbeda dengan beracara di peradilan umum perdata, beracara di peradilan tata usaha negara terlebih dahulu harus melalui proses dismisal. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk pematangan perkara sebelum pemeriksaan terhadap pokok perkara. Pemeriksaan pematangan perkara dimulai dari penelitian segi administratif gugatan. Terkait dengan itu, dalam pasal 62 ayat 1 huruf B Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, ditegaskan bahwa gugatan yang diajukan tidak diterima atau tidak berdasar dalam hal syarat-syarat gugatan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, tidak dipenuhi oleh penggugat meskipun telah diberitahu dan diperingatkan. Secara implisit, ketentuan itu menghendaki agar setiap gugatan yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dilakukan pemeriksaan berkenaan dengan kelengkapan administrasi gugatan tersebut terlebih dahulu. Pemeriksaan dimaksud oleh beberapa penulis disebut dengan penelitian administratif. Adapun Indro Harto menyebutkan dengan istilah periode sub iudice untuk penelitian segi administratif. Menurut Black Law Dictionary, sub iudice diartikan sebagai legal memoranda atau before the law. Nah, dengan demikian, sub iudice dapat diartikan pertimbangan-pertimbangan hukum sebelum perkara tersebut disidangkan melalui pengadilan. Periode tersebut dimulai dengan penelitian pendahuluan yang bersifat formal. Nah, ketatausahaan peradilan belaka yang dilakukan oleh staf kepaniteraan. Menurut Indro Harto, Profesor Dr. Indro Harto, pada penelitian administratif yang diteliti adalah satu, hal-hal yang bersifat formal administratif yang harus dipenuhi oleh suatu surat gugatan tentang identitas para pihak, alamat mereka masing-masing, dan alamat pengadilan yang dituju. Jangan sampai alamat si para pihak itu di Padang, tetapi alamat yang dituju pengadilannya adalah alamat yang ada di Palembang. Jadi itu salah. Jadi sesuai dengan yurisdiksi ataupun di mana sih objek sengketa perkara tersebut. Nah, kemudian segi formal elementer. Apakah objek gugatan sebagaimana dimaksud pasal 1 angkat 9 dan pasal 2 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara? Apakah surat kuasa yang diperlukan sudah dilampirkan? Apakah penggugat sudah tepat? Apakah uang muka biaya perkara sudah dilunasi? Dan hal lain sebagainya yang mendukung di dalam peradilan tersebut. Terkait dengan pematangan perkara, demi tertibnya kinerja administratif pengadilan, Mahkamah Agung telah mengeluarkan petunjuk dalam Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 1991. Demikian juga Surat Ketua Muda Mahkamah Agung urusan lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara tanggal 24 Maret 1992 nomor 051 garis miring TD Tun, garis miring 3 Romawi, garis miring 1992, bahwa yang diberi tugas melakukan pemeriksaan administratif adalah panitera, wakil panitera, panitera muda perkara. Sebagai yang terakhir, pemeriksaan yang dilakukan tidak berkenaan dengan materi gugatan, tetapi semata-mata segi formalnya, misalnya segi formal, surat kuasa, segi formal bentuk, dan isi gugatan sebagaimana ditentukan dalam pasal 56 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Berkenaan juga dengan penelitian administratif R. Wiono mengatakan bahwa sebelum perkara dimaksudkan dalam perkara dan memperoleh nomor perkara oleh staf panitera, sebaiknya dibuatkan resume gugatan terlebih dahulu sebelum diajukan kepada ketua pengadilan dengan bentuk formal yang isinya sebagai berikut. Pertama, siapa subjek dan apakah penggugat maju sendiri atau diwakili oleh kuasa? Nah, kedua, apa yang menjadi objek gugatan dan apa objek gugatan tersebut termasuk dalam pengertian keputusan tata usaha negara yang memenuhi unsur-unsur pasal 1 butir 3. Yang ketiga, apakah yang menjadi alasan-alasan gugatan dan apakah alasan itu memenuhi unsur pasal 53 ayat 2 butir A dan B. Dan yang keempat, apakah yang menjadi petitum atau isi gugatan yaitu hanya pembatalan keputusan tata usaha negara saja, ataukah ditambah pula dengan tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi.
Nah, berdasarkan paparan tentang penelitian administratif, di atas dapat dipahami bahwa hal itu sangat diperlukan demi lancarnya proses pemeriksaan sengketa tata usaha negara untuk tahapan selanjutnya. Baru kita masuk pada rapat permusyawaratan. Salah satu karakteristik berperkara di pengadilan tata usaha negara adalah dikenalnya proses dismissal atau dismissal procedure. Dismissal proses bukan merupakan istilah yuridis formal dari Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, tetapi suatu istilah dalam keilmuan akademis dalam lapangan hukum administrasi negara, khususnya dalam acara peradilan tata usaha negara. Banyak penulis hukum acara peradilan tata usaha negara menggunakan istilah dismissal ketika mereka membahas pasal 62 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut. Pemeriksaan dalam rapat permusyawaratan dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara. Karena dalam pemeriksaan rapat permusyawaratan yang diteliti menyangkut objek sengketa, yakni keputusan tata usaha negara atau besciking ataupun regeling atau kebijakan. Keputusan tata usaha negara merupakan tindakan badan atau pejabat tata usaha negara dalam lapangan hukum publik, dalam hal ini hukum administrasi negara. Tindakan tata usaha negara tersebut sesungguhnya berkenaan dengan kepentingan umum atau publik. Jadi, untuk kepastian hukum agar kepentingan publik tidak terganggu karena proses persidangan yang makan waktu sangat lama dalam acara peradilan tata usaha negara, disediakan suatu proses untuk mempercepat terwujudnya kepastian hukum itu. Proses tersebut sebagaimana ditegaskan pada pasal 62 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dengan rapat permusyawaratan. Dengan adanya proses dismissal, sejatinya penggugat yang hendak memasukkan gugatan di pengadilan tata usaha negara harus sudah memahami bahwa sebelum secara resmi gugatan tersebut akan diperiksa di persidangan, terdapat 3 tahapan. Pertama, pemeriksaan pendahuluan atau tahap pre-pemeriksaan. Tahap persidangan tersebut saling berkaitan yang harus dilalui oleh suatu gugatan, yakni pemeriksaan administratif oleh kepaniteraan, rapat permusyawaratan, dan pemeriksaan persiapan dengan spesifikasi kewenangan dan prosedur untuk masing-masing tahapan tersebut. Kemudian, rapat permusyawaratan termasuk pemeriksaan pendahuluan, yakni suatu prosedur penyelesaian perkara yang sederhana atau dismissal prosedur. Prosedur ini tidak dikenal dalam hukum acara perdata. Suatu pertanyaan mendasar diajukan adalah apa arti penting proses dismissal dalam pemeriksaan perkara di pengadilan tata usaha negara. Proses dismissal dilakukan untuk pematangan perkara sebelum dilakukan pemeriksaan pokok perkara di dalam persidangan di muka sidang terbuka untuk umum. Nah, kemudian mengingat pemeriksaan dalam proses dismissal bersifat inquisitor dan menentukan diterima atau tidaknya perkara untuk diperiksa di persidangan, maka jelas bahwa tahapan ini dilakukan untuk mempercepat kepastian hukum dari tindakan pemerintah yang disengketakan tersebut. Karena dari segi penyelenggaraan administratif pemerintahan, keputusan yang dikeluarkannya akan berdampak untuk kepentingan masyarakat atau publik. Jika pada rapat permusyawaratan gugatan sudah dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar, maka keputusan tata usaha negara yang digugat sudah mempunyai kepastian hukum dan tindakan pemerintah sudah dapat dilaksanakan. Untuk melindungi hak masyarakat di pengadilan tata usaha negara, disediakan sarana bahwa sengketa yang terjadi harus melalui proses dismissal. Jika proses dismissal dilakukan secara baik, hal ini akan sangat bermanfaat karena dari awal penggugat atau kuasanya sudah dapat mengetahui kelemahan-kelemahan dalam gugatannya. Sesuai dengan mekanisme yang ada, penggugat dapat menjelaskan gugatannya kepada ketua pengadilan. Sementara itu, bagi tergugat, prosedur dismissal dapat digunakan untuk menjelaskan tentang kebijakan yang dilakukan serta kewenangannya dalam mengeluarkan atau menerbitkan kebijakan yang disengketakan tersebut. Dengan pertanyaan-pertanyaan dasar dari ketua pengadilan, pada saat prosedur dismissal, tergugat dapat mempersiapkan argumentasi ataupun menjelaskan dasar-dasar keabsahan tindakannya jika terjadi pemeriksaan pokok perkara nantinya. Akibat tergugat juga merasakan proses yang dilakukan dalam persidangan yang tidak berbelit-belit karena sudah ada informasi kunci dalam proses dismissal. Nah, kalau kita lihat rapat permusyawaratan yang diatur dalam pasal 62 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara memberikan pedoman sebagai berikut. Pertama, dalam rapat permusyawaratan, ketua pengadilan berwenang memutus dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan tersebut dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar. Dalam hal 1.
pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang pengadilan. Kedua, syarat-syarat gugatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 56 tidak dipenuhi oleh penggugat sekalipun ia telah diberitahu dan diperingatkan. Yang ketiga, gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak. Yang keempat, apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah dipenuhi oleh keputusan tata usaha negara yang digugat. Yang kelima, gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya. Kemudian yang kedua, A. Penetapan sebagaimana dimaksud ayat 1 diucapkan dalam rapat permusyawaratan sebelum hari persidangan ditentukan dengan memanggil kedua belah pihak untuk mendengarkannya. Kemudian yang kedua, yang B, pemanggilan kedua belah pihak dengan surat tercatat oleh panitera atas perintah ketua pengadilan. Yang ketiga A, terdapat penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat diajukan perlawanan kepada pengadilan dengan tenggat waktu adalah 14 hari setelah diucapkan. Kemudian yang B, perlawanan tersebut diajukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 56. Nah, kemudian yang keempat, perlawanan sebagaimana dimaksud ayat 3 diperiksa dan diputus oleh pengadilan dengan secara singkat. Kemudian yang kelima, dalam hal perlawanan tersebut dibenarkan oleh pengadilan, maka penetapan sebagaimana dimaksud ayat 1 gugur demi hukum dan pokok gugatan akan diperiksa, diputus, dan diselesaikan menurut acara biasa. Terhadap putusan mengenai perlawanan itu tidak dapat digunakan upaya hukum. Nah, itu caranya. Kemudian, dalam pasal 62 ayat 1 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka mengatur A. Rapat permusyawaratan dapat diartikan sebagai Ratkamer dalam pemeriksaan kamar tertutup. Kemudian yang ke B, pemeriksaan terhadap surat gugatan yang telah diadakan penelitian administratif oleh staf kepaniteraan yang dilakukan sendiri oleh ketua pengadilan. Dan yang C, untuk memeriksa surat gugatan tersebut, jika ketua pengadilan menghendaki, maka dapat dilakukan bersama-sama dengan beberapa hakim atau barengan dengan hakim yang lainnya. Kemudian, kalau kita lihat berkaitan dengan rapat permusyawaratan yang dilakukan oleh ketua pengadilan, maka ada beberapa hal yang bisa kita uraikan. Pertama itu, mendengar penggugat maupun tergugat tanpa memeriksa pokok perkara. Dalam hal ini, hakim boleh meminta keterangan sendiri-sendiri atau terpisah atau boleh secara bersamaan. Kemudian, putusan perlawanan dalam bentuk penetapan yang ditandatangani oleh ketua pengadilan dan panitera kepala. Wakil ketua dapat menandatangani jika ketua berhalangan. Yang ketiga, perlawanan terhadap penetapan diproses dengan acara singkat. Kemudian nomor perkara dalam perlawanan sama dengan nomor perkara pada gugatan asal. Yang kelima, pemeriksaan perlawanan tidak sampai memeriksa materi gugatan seperti bukti dan saksi-saksi. Yang keenam, pemeriksaan gugatan perlawanan dilakukan secara tertutup tetapi putusan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Dan yang ketujuh, terhadap putusan perlawanan telah disediakan upaya hukum tetapi dapat diajukan gugatan baru. Nah, kita masuk kepada pemeriksaan persiapan. Pemeriksaan persiapan ditegaskan dalam pasal 63 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan, 1. Sebelum pemeriksaan pokok-pokok sengketa dimulai, hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas. Yang kedua, dalam pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, hakim A. wajib memberi nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu 30 hari. B. Untuk dapat meminta penjelasan kepada badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan. Yang ketiga, apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada dalam ayat 2 huruf A, penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima. Yang keempat, terhadap putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 tidak dapat digunakan upaya hukum tetapi dapat diajukan gugatan baru. Nah, kemudian kita masuk pada penentuan hari sidang dan pemanggilan para pihak. Kita masuk bagaimana agar pemanggilan para pihak tidak cacat secara hukum. Dalam pasal 65 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara diatur tentang sahnya pemanggilan, yakni apabila masing-masing telah menerima surat panggilan yang dikirim dengan surat tercatat. Dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tidak jelaskan pengertian surat tercatat tersebut sehingga dapat menimbulkan berbagai penafsiran. R. Wiono menegaskan surat tercatat tidak hanya surat tercatat yang dikirim melalui PT Pos dan Giro, tetapi juga termasuk surat yang dikirim tidak melalui Pos dan Giro, bisa dengan Tiki, JNE, ataupun
provider ataupun penyedia jasa pengirim yang lainnya. Adapun yang paling penting adalah pengiriman surat tersebut ada tanda penerima surat. Dalam sistem pelayanan surat menyurat terdapat jenis surat yang dikirimkan dan dapat digolongkan surat tercatat. Jadi, betapa majunya korespondensi yang dilakukan melalui dunia maya, seperti elektronika mailing atau email, kemudian hukum acara petun belum atau tidak menganggap sah pemanggilan para pihak melalui email tersebut, apalagi melalui SMS atau cara pemanggilan lainnya kayak WhatsApp gitu kan, atau melalui via Telegram dikirimkan saja filenya, nggak bisa. Jadi dia harus masih secara konvensional, karena pada hari ini masih belum ada aturan mengenai pemanggilan para pihak melalui elektronik ataupun melalui aplikasi-aplikasi lainnya. Demikian juga dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara diatur cara pemanggilan jika salah satu pihak berada di wilayah di luar Republik Indonesia atau di luar negeri. Yang diatur dalam pasal 66 dengan mekanisme sebagai berikut. Ketua pengadilan yang bersangkutan melakukan pemanggilan dengan cara meneruskan surat penetapan hari sidang beserta salinan gugatan tersebut kepada Departemen Luar Negeri Republik Indonesia yang ada di sana. Kemudian Departemen Luar Negeri segera menyampaikan surat penetapan hari sidang beserta salinan gugatan sebagaimana dimaksud di atas melalui perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dalam wilayah tempat yang bersangkutan berkedudukan atau berada. Yang ketiga, petugas perwakilan Republik Indonesia dalam jangka waktu 7 hari sejak dilakukan pemanggilan tersebut wajib memberikan laporan kepada pengadilan yang bersangkutan. Nah, kemudian kita masuk kepada penundaan pelaksanaan keputusan tata usaha negara. Penundaan pelaksanaan putusan tata usaha negara tersebut dilakukan sesuai amanat pasal 67 saja Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang terdiri dari 4 ayat. Ayat pertama, gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara, serta tindakan badan dan atau pejabat tata usaha negara yang digugat. Ayat kedua, penggugat dapat mengajukan permohonan agar keputusan tata usaha negara itu ditunda sebelum pemeriksaan sengketa tata usaha negara sedang berjalan sampai ada putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Yang ketiga, permohonan sebagaimana dimaksud ayat 2 dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya. Yang keempat, permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 itu terdiri dari 2. A. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika keputusan tata usaha negara yang digugat itu tetap dilaksanakan. Yang ke B. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakan keputusan tersebut. Nah, berkaitan dengan pemohonan penundaan pelaksanaan keputusan tata usaha negara, maka pengadilan akan mengabulkan permohonan penundaan tersebut dalam hal berikut ini. Ada 2. Pertama, terdapat keadaan yang sangat mendesak. Nah, yang kedua, pelaksanaan keputusan tata usaha negara yang digugat itu tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan. Penundaan, ini penjelasan selanjutnya, bukan dari poin 2 tadi, tapi penjelasan selanjutnya. Penundaan pelaksanaan keputusan tata usaha negara yang digugat dikabulkan jika pengadilan berpendapat yang terlihat dari pertimbangan hukumnya terdapat keadaan yang sangat mendesak dan mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika keputusan tata usaha negara yang digugat itu tetap dilaksanakan. Namun, pengadilan akan menolak penundaan apabila terdapat kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut. Ukuran mengenai kepentingan umum itu adalah sangat tergantung kepada penilaian dari hakim, karena tidak ada ukuran yang jelas dalam undang-undang. Dalam hal ini, hakim memiliki kebebasan atau judiciary discretion dengan menggunakan pertimbangan yang masuk akal. Dengan adanya kewenangan tersebut, hakim akan dapat menemukan hukum dalam hal terjadi kasus yang konkret. Jadi itulah pertemuan ke-10 pada hari ini. Kita akan bertemu lagi pada video selanjutnya untuk membahas pada tema ke-11 terkait pemeriksaan perkara di tingkat pertama. Sekian video kali ini, terima kasih.